disebabkan kamu share semua ni kan, saya mau tahu satu rahasia. Apa yang buatkan kamu rasa rindu dan juga rasa yang macam aktif sangat-sangat melayani worship dalam setiap gereja? Maksudnya kamu selalu bergabung dengan gereja-gereja kan? Apa yang buatkan kamu macam on fire tu? Yes. Oke, untuk kamu yang tidak tahu, yang sedang melihat sekarang, pelayanan saya di gereja adalah lebih tertuju kepada bahagian musik. Dan sebenarnya saya minat drum dulu. Oh iya tak? Ya, saya start drum tingkatan 3. Saya punya target tuh memang mau main drum saja. Dan tapi tidak tahulah kenapa Tuhan kasih shift saya punya alat musik tuh drum. Nah, pemain yang tekan-tekan nih, dia bilang, main. Jadi saya sampai di KL, saya start belajar main keyboard dan akhirnya itu Kamu belajar sendiri kah? Iya, belajar sendiri. Wish. Jadi Dahsyat. itu shift yang berlaku dalam hidup saya lah. Kalau saya di KK, orang kenal saya main drum. Jadi bila di sini, baru orang nampak, Pascal main keyboard. Apa yang membuat saya suka ataupun aktif dalam pelayanan, first adalah saya suka melayani bersama dengan orang-orang yang baru sebenarnya. Ya, saya sangat suka untuk dapat jumpa dengan tim praise and worship yang baru, sebab itu akan mengembangkan lagi, bukan saja networking, tetapi mengembangkan saya punya kawan-kawan dan juga tim-tim pelayanan lah. Dan saya tidak rasa stuck di satu tempat saja, Jadi saya sangat suka bila dapat bersama-sama dengan gabungan-gabungan itulah. Dan salah satu lagi kenapa saya selalu aktif adalah sebab ini adalah talent yang Tuhan bagi kepada saya. Dan saya punya prinsip adalah apa yang Tuhan bagi itu saya harus kerjakan, saya harus develop, saya harus perbaiki, saya harus improve supaya saya boleh pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu juga dapat menjadi berkat kepada orang-orang lain lah. Jadi itulah sebab selagi saya masih kuat, masih dapat berusaha, dapat bergabung, saya akan join pelayanan membantu di dalam tim praise and worship, dan juga dalam masa yang sama saya kasih kembang juga lah skill music tuh, skill main musik. Wow, maksudnya kepada orang yang luar sana, kalau kau tidak pandai main muzik, buat tengok ni. Dia belajar sendiri, lepas tu sekarang dia punya level, wah, bukan kaleng-kaleng guys. Ini semua kerana Tuhan pakai dia. Amen. Ya, wah. Saya rasa salah satu key point lagi tadi yang paling penting adalah betapa berkuasanya the power of collaboration tuh. Karena di zaman kita sekarang kan tidak boleh sudah kita macam korang lah, kami lah begitu kan. Memang kita harus kasih buang sudah itu mindset yang macam gitu. Betul. Jadi kolaborasi ini menjadi sesuatu yang normal sudah begitu. Kita perlu kasih normalkan lah ini kolaborasi ini. Terutama lagi berlainan gereja kan, berlainan dominasi sebagai contoh kan. Ini yang macam saya percaya salah satu alat yang Tuhan pakai untuk mempersatukan gereja begitu kan. Yes. Ya. Dan di start daripada kita lah begitu. Yeah, dan apa itu? Kolaborasi. Banyak yang kita boleh belajar kan dari kolaborasi. Banyak. Ya. Dari segi saya develop juga cara untuk macam mana jumpa orang-orang baru. Kalau kita collab lah, khususnya di dalam pelayanan gereja lah. Sebab kalau kita di gereja di satu tempat saja, kita tidak bersama dengan orang baru, macam mungkin tidak jadi masalah, tetapi dia punya tidak terbuka lah sebenarnya. Kita tidak akan dapat mengalami apa rasa dia melayani bersama dengan orang yang bukan di dalam gereja sendiri. Jadi itu sedikit sebanyak membuka saya punya pikiran juga lah. Oh, sebenarnya kita ini bebas untuk melayani, untuk bergabung bersama-sama. Tidak stuck dengan satu tempat saja, tidak stuck dengan satu tim saja. Jadi
Ya, itu yang membuat saya suka untuk bergabung lah dalam pelayanan. Wow. Tapi peringatan juga lah kepada kawan-kawan di luar sana. Jangan salah paham apa yang kami cakap tadi ya, yang macam melayani di sana di sini. Tapi sangat penting sebelum kita keluar pelayanan sini sana, sangat penting untuk kamu semua tertanam di dalam gereja lokal. Yes, betul. Ya. Mesti kamu tertanam di gereja lokal dulu. Mesti kamu tertanam di gereja lokal dulu, baru kamu boleh bertumbuh, kamu dimuridkan, itu penting. Betul. Dan saya percaya, ya, baru selepas itu kita boleh macam apa? Kamu boleh pergi melayani lah, macam di sini, di sana, begitu kan? Betul. Menolong begitu. Tapi stay di local church. Ya. Berbicara pasal bertumbuh di gereja lokal kan? Kau rasa, bro, betapa apa pentingnya untuk seseorang itu berada di gereja lokal? Sangat penting sebab kalau kalau seseorang tuh individu tuh macam dia pindah-pindah gereja, dia tidak akan berkembang rohani. Dia tidak akan berkembang rohani sebab dia akan pindah satu tempat dan dia mungkin buat sikit saja. Tetapi kalau kita stay dengan satu gereja kita sendiri, kita akan belajar untuk melayani, kita akan belajar untuk bersekutu bersama-sama, dan juga kita akan belajar juga macam contohnya kita menghadap pemimpin yang mungkin ada bagi nasihat sama kita dan kita mungkin rasa tidak ngam. Kita belajar untuk bagaimana menerima itu dan tidak lari pergi tempat lain. Iya. Jadi itu antara kepentingan yang kita berada di gereja lokal lah. Sebab konsisten itu juga sangat penting lah di satu tempat di satu gereja itu sendiri. Iya. Berbicara pasal tertanam di gereja lokal, Harry, coba kamu cerita apa? Macam mana dengan kamu? Ini kalau saya lah. Ini kalau saya lah. So, kenapa kita perlu membesar di church sendiri? Karena seperti kita belajar, kita belajar di church kita dulu sebelum kita mengajar orang di luar. Itu contohnya lah ya. Kita kena belajar dulu sampai kita saya ambil contoh aja. Kita belajar di gereja kita ni mengambil firman Tuhan ni seperti level target kita diploma, degree kan ada level-level kan sekolah menengah macam tu. So level manakah kamu di tempat pelayanan kamu itu? So apabila level kamu sudah tinggi, di mana kamu boleh share kamu punya level firman ataupun kita mau berkolaborasi, time itulah kita memberkati orang-orang gereja luar lah. Yes, itu salah contoh. Hai. Ada cahaya guys, ada cahaya. Ada cahaya. Terjadi. So lighting pun setuju dengan saya. So itu sebelum kita keluar, so kita kena belajar daripada gereja sendiri kan untuk kita memberkati. So kalau bayangkan saya ni tidak ada apa-apa kan, lepas tu saya terus melayani, lepas tu saya tidak tahu apa pula benda ni macam tu. So kita perlu ada asas lah. Betul kan berada? Betul. Macam kamu sendiri kan, dari bila lagi kamu ada di gereja kamu? Dari umur berapa lagi kau di gereja kamu? Kecil memang dari sebab saya membesar di sini dari baby kan, so sampai sekarang lah. Ya, sampai sekarang. Kamu tidak pindah-pindah kan? Tidak. Kenapa tuh? Sebab sudah menjadi... Itu adalah keluarga. Nah, guys. Itu dia, guys. Keluarga dalam Kristus. Keluarga sudah? Ya, so walaupun dia saudara dalam seiman, tetapi saya sudah menganggap dia keluarga macam tu. So kalau saya bergabung dengan orang tu, dia rasa macam ini saudara. Lepas tu lama-lama jadi keluarga. Untuk kalau kolaborasi, contohnya saya jumpa Max kan, baru tahun lepas kan saya jumpa. So lama-lama kami sudah kenal. So ni sudah jadi satu keluarga lah dalam tempat kerja saya, sudah sekarang dalam community macam tu. So saya ada banyak community and saya rasa luar biasa lah. Saya shock. Saya ingat kamu lama sudah berkenal. Ya, itu dia. Macam lama sudah berkenal. Masih baru. Sama saja macam kau. Ya. Kau dan aku adalah cahaya, kita bersinar di tengah dunia. Laungan suara kita berbunyi, kota di atas bukit tak tersembunyi.